Kan ikut bidding Champions League, kita juga pernah ikut bidding gitu. Ikut Piala Dunia, kita juga pernah ikutan partisipasi di Piala Dunia juga. Waktu itu kita partneran di Piala Dunia 2018. Nah, masalah komersial di Argentina kan, Ya. berapa sih mas nominal yang Argentina minta gitu? Saya ngeliat berita-berita dari media sosial aja yang udah keluar, katanya tuh angkanya, pengalaman saya lebih susah ngedapetin tim-tim seperti Argentina, Real Madrid, Barcelona dan segala macamnya dibanding convince teman-teman yang di lokal ini. Di bulan Februari saya dikasih tahu kalau ini alasannya berbeda karena Argentina udah juara dunia, mereka spesifik pengen mencari duit Komersial ya. si komersil. Mungkin juga karena negaranya lagi resesi atau apa segala macam, mereka spesifik mau nyari duit. Dia bilang, lo mau bahasanya kira-kira kasarnya gini, lo mau ikutan lagi nggak? Kalau mau ikutan, angkanya ini harus segini nih, gitu. Di bawah segini Argentina nggak akan mau ngomong, lo mau ikutan nggak? Ya udah, saya masukin. Itu di 9 Maret saya masukin. 9 Maret 2023 kemarin. 2023, angka yang udah masuk di platform minimal tersebut. Kamu Gitu. tahu juga nih Mas Arif, ini proses bidding itu sebenarnya bagaimana sih? Maksudnya alurnya itu seperti alurnya sebenarnya apa? yang ditawarin itu kok Mas Arif bisa ditawarin? Berarti kan artinya kan ada kedekatan seperti apa sih? Gitu? Kalau ikut proses bidding kayak ya maksudnya kedekatan secara internasional, relasi-relasi gitu. Kita kan ikut bidding Champions League, kita juga pernah ikut bidding gitu. Ikut Piala Dunia, kita juga pernah ikutan partisipasi di Piala Dunia juga. Waktu itu kita partneran di Piala Dunia 2018 untuk nyariin Piala Dunia di sini. Jadi emang terus kan sejak 2013 itu kan nama apa ya, nggak terlalu banyak lah nama promotor yang Betul. dikenal di luar. Jadi kan mereka sebenarnya sama aja sebenarnya kayak musik pun, mereka juga pasti maunya bekerja sama yang udah pernah bawa artis atau bawa, karena kan dibanding ngajarin dulu apa segala macam kan ribet kan. Jadi mendingan yang pasti-pasti. Sama lah Mas, kalau juga mau kita ke tempat percetakan atau restoran, kalau hari ini baru buka kan kita juga, lu bisa nggak nyetak gitu kan, ntar bolong-bolong lagi atau gimana gitu. Pasti kan jam terbang juga yang dipikirkan gitu. Ya alhamdulillahnya kita punya aset tersebut, nama tersebut, ya itulah kita kenapa masih dapat kepercayaan lah untuk itu. Tadi bicara masalah komersial di Argentina kan, Ya. berapa sih Mas nominal yang Argentina minta gitu? Saya ngeliat berita-berita dari media sosial aja yang udah keluar, katanya tuh angkanya di atas 5 juta. 5 juta apa? 5 juta US dollar ya. 5 juta rupiah. 5 juta rupiah kita bayar 5 kali. Messi suruh cium tangan sama kita kalau perlu. 5 juta US dollar. Itu emang karena setelah Argentina juara Piala Dunia? Nah itu Harga sebelum juara Piala Dunia tuh berapa Mas? Jauh nggak? jadi karena gini kan, kita biddingnya nggak pernah dalam 1-2 bulan berdekatan ya. Jadi maksud tahun ini. Mungkin juga karena beda-beda tahun. Nah itu kan semua emang bola tuh kan quote and quote juga kayak saham ya. Maksudnya kayak kadang peringkatnya lagi bagus, angkanya lagi bagus. Emang ada naik turunnya sih dari segi harga. Kita juga pernah ikut bidding Super Clasico waktu itu. Super Clasico. Iya, itu angkanya juga lumayan fantastis. Cuman akhirnya ya kita nggak ke bagian karena ya mungkin orang lebih ngeliat mendingan ke negara lain, atau mungkin juga mata uang kita belum terlalu kuat. Berarti itu modelnya kayak semacam kayak Es Clasico tuh gelar di Arab Saudi tuh berarti menang bidding kayak gitu ya? Iya. Kita juga tahun ini sebenarnya ikut bidding French Super Cup juga. Jadi juara Liga Prancis lawan juara Copa Prancis main di sini. Kalau kita lihat sebenarnya di Eropa itu saat FIFA Match Day itu sering juga sebenarnya terjadi pertandingan anggaplah Uruguay lawan apa gitu, mainnya tapi di Inggris atau mainnya di Swiss, karena kan pemain-pemainnya banyak yang udah di sana rata-rata, dibanding harus traveling jauh-jauh lagi, jadi mereka situ. Banyak sebenarnya negara-negara kayak tadi Mas bilang di Timur Tengah sering ada Coppa Italia, segala macam gitu. Iya, ada Clasico, Super Clasico gitu. Oke. Nah, karena berarti dia menang bidding gitu ya Mas ya? Menang bidding gitu. Cuman ya negara Arab ya sejauh ini sih kita belum bisa ngelawan lah. Iya, udah banget. Susah. Bener. Tapi Uti mungkin mau nanya lagi Ti? Mungkin ini kali ya Mas, kayak balik lagi nih kayak
hal-hal unik tadi Mas. Tapi menurut Mas nih kan pernah juga nih ada kejadian kayak ya nyobain makanan Indonesia bisa diare atau gimana itu kenapa sih Mas kok bisa, menurut kalau dari pandangan Mas nih, kenapa sih kok bisa mereka sampai diare? Apakah Indonesia emang sekurang itu atau perutnya emang nggak cocok aja sama orang Indonesia? Bagaimana sih Mas? Perutnya nggak cocok sih, karena kalau menurut saya balik lagi ke budaya atau latar belakangnya orang itu. Ada juga orang yang datang ke sini, saya mau dong makan street food, bener-bener bukan di restoran, bukan mau makan nasi goreng, tapi pengen bener-bener saya pengen ke pinggir jalan, pengen di pinggir jalan, pengen habis pinggir jalan. Dia nanya sama saya, abis ini kita waktu itu makan nasi uduk di kebun kacang. Terus habis itu nanya, Emang terkenal kan ya? terus habis itu nanya, oh enggak sih, karena kebetulan dia nggak kenal kebun kacang, cuman saya bingung, saya ajak ke kebun kacang aja. Cuman habis itu dia nanya, abis itu Makan pakai apa tuh nasi uduk? nasi uduk ayam gitu. Terus habis itu dia nanya, cuman karena ternyata dia punya latar belakang emang dari orang tuanya pas segala macam tahu negara-negara Asia Tenggara gitu. Dan dia juga bilang habis itu kita dessert dong. Dessert, saya juga bingung nih dari pinggir jalan suruh nyari dessert gitu kan. Masa ketan susu Kemayoran. Bener juga. Bener. Iya kayak gitu akhirnya dia nongkrong. Ada juga yang kayak gitu, ada yang emang mungkin dari latar belakangnya taunya nggak terlalu banyak tahu tentang Indonesia, jadi akhirnya juga membatasi diri. Mungkin kayak contoh kita sebagai negara di Afrika, kita kan juga dengar-dengar dari berita, taunya ada banyak penyakit atau apa segala macam. Nah itu kan keworian gitu kan, ketidaktahuan kita sih yang membuat jadi kita terbatas ngapa-ngapain gitu. Zaman Persija aja Hannoveran sekarang kata Thomas Doll aja sampai sakit perut. Sakit perut kan, iya. Dia Harus balik ke ini kan. Jerman. Dia pemain top kan di mata di zona. Iya. Indonesia berarti dia harus menerima kayak semacam Recovery gitu ya. Iya, maksudnya dia harus menerima kenyataan kalau seandainya nggak cocok sama perut dia. Iya. Oke, Mas Arif. Oke, kalau kita bicara Argentina ikut bidding itu Mas Arif diminta PSSI apa nggak sih? Enggak. Berarti nggak diminta PSSI? Enggak. Saya lapor ke PSSI? Kalau sekedar jadi pada saat yang 9 Maret itu, setelah 9 Maret saya WA ke PSSI, saya WA. Cuman kan mungkin hanya sekedar WA, nggak dibaca, nggak diapa. Tapi karena emang saya secara prinsip juga memang mikirnya pengalaman saya lebih susah ngedapetin tim-tim seperti Argentina, Real Madrid, Barcelona dan segala macamnya dibanding convince teman-teman yang di lokal ini. Gitu maksudnya. Jadi saya pikir kan emang namanya bisnis selalu kan orang bilang telur atau ini kan kayak telur dan ayam kan. Jadi makanya saya mendingan salah satu aja dulu dibanding kesini janji taunya juga mengecewakan, kesini juga mengecewakan. Jadi maksudnya mendingan salah satu saya diambil dulu. Pastikan dulu seperti betul itu. Karena abis kita dapat surat pernyataan dari mereka, abis itu untuk lanjut ke kontrak pun prosesnya masih panjang. Jadi maksud saya minimal dapat secari kertas dulu kalau emang mereka benar-benar mempunyai LOI lah, surat keinginan kehendak gitu. Kalau emang dia berkehendak mau ke Indonesia segala macam, saya bawanya seperti itu akan jauh lebih kredibel lah gitu. Dan apalagi setuju karena dibilang Argentina udah juara segala macam nilainya makin tinggi, makanya saya pikir seandainya emang saya dapat Argentina, seandainya saat itu PSSI-nya juga berhalangan atau segala macam, saya mikir Argentina dilawanin Andorra atau negara apapun di sini saya rasa banyak fans yang mau nonton gitu. Karena kita kan udah cukup lama nih nggak dihadirkan sepak bola Eropa atau sepak bola premium. Jadi saya rasa kita udah lama pengen dihibur nonton bintang-bintang di GBK tuh udah cukup lama. Jadi saya confidence di situnya. Itu yang atau saya berangkatnya tuh dari situ gitu. Jadi bukannya juga mengecilkan PSSI atau apa segala macam, enggak, tapi saya minimal dapat barangnya dulu, baru dari situ saya bisa jualan gitu. Betul. Karena animo supporter juga bisa jadi modal tersendiri juga ya. Bisa. Saya optimis kok seandainya Argentina di sini main lawan negara apapun lah, disebutin yang sekecil apapun, pasti tetap penontonnya tetap banyak yang mau nonton. Argentina habis menang di Piala Dunia. Apalagi itu makanya itu saya ngeliat tuh kesempatan sekali seumur hidup yang ya udah saya kasarnya pakai kacamata kuda, fokus ke itu dulu aja. Karena dapat pun juga masih nggak semudah itu gitu. Kalau kita tadi bicara masalah komersil nih Mas Arif. Ya. Kita tahu lah Argentina ada Lionel Messi lah ya. Nah itu sebenarnya paketan itu ngejelasin nggak sih kalau sana ini Lionel Messi segini gitu. Kalau saya dari pengalaman saya setiap kali saya ngebid apa paketan itu tidak bisa aja ini di luar Lionel Messi nih gitu. Bisa aja mungkin, tapi kalau pengalaman saya ngebid saya selalu klub siapapun, karena kan kita
Indonesia itu atau berdasarkan data kita bukan Indonesia aja lah, di dunia bintang itu kan matters kan maksudnya. Iya, nah makanya jadi selalu kayak contoh pada saat masih ada Totti, contoh AS Roma datang ke sini tanpa Totti kan, atau Messi masih di Barcelona, atau klubnya Ronaldo deh datang sekarang nih tanpa Ronaldo kan harganya juga pasti beda kan. Jadi makanya pasti kita udah masukin di clause penawaran kita tuh udah kita masukin, maksudnya ini angka segini harus dengan Ronaldo, harus dengan Messi lah, contoh case di Argentina. Nah saya juga buat gimana caranya nggak ada loophole-nya, jadi penaltinya kalau ada Messi mungkin 50% lebih, jadi kan hampir dibilang deal breaker lah gitu. Gitu. Oke. Cukup rumit juga ya Mas, ternyata ya udah panjang juga prosesnya seperti Lumayan ya. Gak gampang bidding itu ternyata. Gak gampang pastinya ya. Tapi kalau melihat Mas Arief ini kan, Mas Arief kan belum tahu kan kalau seandainya Nansport ini maju nih, terus tiba-tiba PSSI kan katanya kan hubungan federasi antar federasi nih. Mas Arief pribadi itu memandang ini seperti apa nih Mas? Sah-sah aja sih menurut Sah-sah saya. aja ya? Iya, menurut saya sah-sah. Argentina kesini gitu ya? Iya, karena pertama dua-duanya belum tentu menang pertama. Maksudnya Argentinanya belum tentu ke Indonesia pertama kan. Terus habis itu siapapun akhirnya kalau tadi Mas bilang PSSI yang dapat, ya alhamdulillah, saya sih alhamdulillah aja. Maksudnya kan yang pertama, dan itu kan balik lagi masalah rezeki ya. Jadi nggak perlu saya udah biasa maksudnya bidding harus lawan negara ini segala macam. Terus habis itu kalah. Udah cukup terbiasa kalah saya sih sebenarnya. udah mentalnya udah terbentuk dengan baik. Iya, jadi yang penting udah ajar aja dulu kan, maksudnya saya nggak bohongin siapa-siapa, nggak nipu, nggak ngapa-ngapain, emang ini yang saya lakuin, ya udah saya jalan aja. Tapi setidaknya pengalaman kita nambah ya Mas. Iya, itu pasti. Buat kedepannya nanti memperbaikinya juga Lebih tahu ya, betul. Evaluasi lah ya. Iya. Berarti apapun yang datang Argentina ini maupun pihak dari seandainya Nansport yang menang terus PSSI juga dekat antar federasi, ya kita harus apapun itu. Ya harus itu ya, ibaratnya ya intinya kan supporter tuh pengen Argentina datang udah gitu. Iya, ini kan bukan bawah, gitu bener. Saya juga nggak apa ya. Jadi setelah saya nggak lama ngeliat beritanya pun waktu itu Pak Menpora waktu itu yang luar berita Argentina. Ya saya Pak ex Menpora. Oh iya, waktu itu mungkin masih. Udah nggak ya? Oke. Pak Zainuddin Amali waktu itu ngeluarin statement. Saya cukup kaget, cuman maksud saya pikir ya saya anggap berita positif aja. Saya pikir mungkin antara Pak Erik baca WA saya atau apa segala macam. Saya anggap positif aja karena kan di situ ya menurut pengalaman saya ya, maksudnya saya nggak ada ngeklaim apapun, saya nggak ada ini, saya juga nggak bilang ke AFA, saya pastiin PSSI main apa segala macam gitu. Seandainya kita bicara beberapa yang masa depan kayak Chelsea, kayak Belanda, itu lawannya nggak lawan tim Indonesia ya, tapi tim selection ya? Iya, betul. Kenapa Mas? Pakai gitu? Jadi kalau tim besar rata-rata kesini mereka itu maunya main di stadion utama atau di stadion terbesar di negara tersebut. Terus habis itu kedua, mereka biasanya nggak mau terlalu di serius sih udah pasti Mas. Mereka seriusnya di Champions. Cuman maksudnya nggak mau terlalu diidentikan dengan salah satu klub. Contoh gimana? Jadi maksudnya seandainya MU kesini, rata-rata kalau kayak ke Australia aja deh, mereka rata-rata masih main lawan Australia All-Star. Gitu, kecuali maksudnya di negara-negara yang udah lebih sepadan sama mereka, ya MU nanti mungkin main ke negara mana ketemu sama klub gitu. Itu masih ini, cuman biasanya kalau yang pengamatan saya yang level sepak bolanya masih nggak terlalu tinggi, dia pengennya ke situ langsung nge-grab semua fans. Tapi waktu itu Belanda itu kan bukannya FIFA Matchday ya? FIFA Matchday. Tapi lawannya timnas Timnas senior. Kalau FIFA Matchday itu biasanya harus timnas. Tapi kan bisa aja U23 main tapi dengan bawa nama senior kan? Bisa. Pokoknya tapi harus dicapnya harus timnas senior. Iya. Kenapa waktu itu bisa datangnya Belanda? Artinya kan Belanda kan tahu loh negara hebat, negara kuat. Kenapa mau Indonesia gitu? Tapi Belanda khususnya generasi yang sekarang mereka punya utang budi lah mungkin sama kita, ikatan emosional. Mungkin mestinya kalau waktu itu pada saat Pak Erik ke Doha terus habis itu ngobrol federasi itu melempar ke agensi sebagai tamengnya mereka. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.